Pada materi ini fungsi manipulasi list yang akan dibahas yaitu list dan quote. Fungsi list. Fungsi list ini sudah kita singgung dan kita gunakan pada contoh-contoh program materi sebelumnya, yaitu membuat list dari sejumlah ekspresi. Sintak panduannya seperti ini, list kemudian diikuti dengan sejumlah expression. Kemudian quote. Quote ini menghasilkan nilai balik suatu ekspresi tanpa mengevaluasinya. Sintak panduannya quote kemudian expression. Ini sama aja dengan tanda quote ini ya, single quote kemudian diikuti oleh expressionnya. Ini sama aja. Dan teman-teman akan lihat ini di program-program yang orang lain buat itu akan sering pakai tanda ini ya. Ini berarti yang di dalamnya tidak akan dievaluasi. Bedanya dengan list yaitu ekspresi ini akan dievaluasi. Nanti akan kita lihat bedanya di contoh prakteknya ya. Nanti pada contoh praktek akan saya perlihatkan bahwa data-data objek AutoCAD dalam AutoList ini akan disajikan dalam format data list. Misalnya koordinat, data base objek grafis maupun data objek non-grafis ya. Data objek grafis ini yang saya maksud misalnya objek garis, objek lingkaran, objek arcus, objek polyline gitu ya. Kemudian yang non grafis misalnya layer atau misalnya textile. Kita praktekkan dengan contoh yang sederhana ya. Jadi misalnya kita ingin membuat suatu rectangle dengan ukuran kertas A4 yaitu panjangnya 297, tingginya 210, satuannya milimeter ya. Misalnya kita ingin membuatnya dalam koordinat absolut. Jadi misalnya first corner-nya 0,0, maka other corner-nya itu 297,210 ya. Nah, saya contohkan dengan command prompt biasa ya, dengan input koordinat biasa nih. Saya pindah dulu ini. Pindah dengan rectangle kita 0,0, kemudian other corner-nya 297,210. Ini harusnya nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai add. Oke ya, ini identik ya, cuma beda posisi nih. Nah, dengan AutoList, titik first corner ini bisa kita buat dengan variabel ya, first corner dan other corner. Nanti bisa langsung dimasukkan di perintahnya AutoCAD dengan tanda pentung ya, ininya ya. Kita buat variabel first corner-nya dulu dengan set q, kemudian nama variabelnya kita pakai fc lah ya, first corner. Kita pakai list untuk membuat koordinat 0,0. 0,0. Jadi formatnya begini ya. Ini nilai x-nya, ini nilai y-nya. Oke, kita enter. Kemudian other corner-nya kita edit aja. Other corner-nya ini OC ya.
kemudian listnya itu 297, $210. Oke, kita hapus dulu ini. Kita akan membuat rectangle dengan pas inputnya menggunakan variabel autolist di rect. Kemudian first cornernya kita tinggal kasih tanda pentung first corner ya, FC. Kemudian other cornernya kita kasih tanda pentung lagi, OC. Oke ya, berhasil ya. Jadi sebenarnya koordinat ini di AutoCAD saat kita nulis 0,0 dalam autolist-nya itu formatnya seperti ini. Dalam autolist itu ya list, berupa list. List ini bisa terdiri dari 2 elemen ataupun 3 elemen tergantung fungsi perintah AutoCAD yang dibutuhkan itu inputnya apa. Misalnya inputnya harus 3D ya, kita bikin listnya itu berupa list dengan 3 elemen. Kalau misalnya cukup 2D, kita buat list dengan 2 elemen. Nah, seringnya para pembuat program autolist, kalau misalnya nilainya itu literal, langsung gitu ya, 0,0 tadi, kita bisa buat ininya dengan quote. Begini, ini sama aja ya. Sama aja. OC-nya kita pakai di mana OC-nya? OC-nya kita pakai quote juga. Oke, sama ya, sama aja. Terus kalau sama, kapan kita pakai tadi list, kapan pakai quote? Nah, misalnya itu kalau misalnya nilai 297 itu mau kita buat variabel, misalnya panjang, dan 210 kita misalnya mau buat variabel dengan nama tinggi. Kita harus menggunakan fungsi list. Kalau misalnya langsung bilangan secara literal ini 297 dan 210, kita bisa pakai kedua-duanya, tapi umumnya para pembuat program autolips biasanya kalau misalnya literal ini pakainya quote langsung ya. Kita contohkan misalnya dengan membuat 297 dan 210 ini menjadi nama variabel. Kita buat dulu variabel panjangnya, set Q panjang 297. Saya asumsinya ini nilai datanya tipe datanya berupa bilangan real ya. Kemudian set Q tinggi 210. Nah, untuk OC-nya kita cukup menggunakan fungsi list, kemudian panjang, dan tinggi. Hasilnya sama ya dengan yang tadi, cuma ini nanti berupa variabel ininya. Jadi saat nanti di dalam suatu program atau fungsi, penggunaan seperti ini sangat berguna.
Saya buatkan contohnya yang lebih mudah di blade ya. Buka blade-nya. Jadi misalnya untuk first corner-nya kita bikin variabel, kemudian tadi panjang lebarnya kita variabel ya. Kita bikin panjangnya dulu 297, tinggi 210, kemudian koordinat X first corner-nya itu kita bikin 0,0 dulu ya, nanti tinggal kita ubah sesuai keinginan kita pas kita jalankan. Kemudian set Q untuk koordinat Y-nya juga ke titik ya. Kemudian kita bikin listnya gini ya. Kemudian kita bikin OSI ya, OSI. Saya bikin lebih ini ya, lebih sedikit ininya. Berarti untuk OSI X-nya itu kita pakai fungsi plus FCX panjang, kemudian kita pakai tambah lagi FCY tinggi ya, ditambahkan dengan tingginya. Oke, coba kita jalankan ya. Oke, berhasil. Coba kita bikin ininya. Rectangle-nya kita pakai FC. Oke ya, berhasil ya. Coba kita perhatikan di blade-nya lagi. Jadi kurang lebih begini. Jadi kalau misalnya kita ingin mengganti nilai panjang tingginya, misalnya untuk kertas A3 kita tinggal ganti menjadi sini 420 ya, 420, di sini 297. Oke, coba kita jalankan untuk kertas A3 ya. Dulu nih ya, ini kertas sama, atau nggak usah kita hapus ya, kita biar kelihatan ukuran A4 nya. A3 nya tadi sama ya, FC. Oke, ini kertas A3, yang ini A4. Bagaimana kalau misalnya titik asalnya kita ganti? Kita tinggal dengan kertas A3 ini ya, kita misalnya titik asalnya kita turunkan Y-nya, misalnya min 700 itu ya, berarti di bawahnya ya nanti ya. Kita coba. Nah, kurang lebih di sini ya, ini turun.
Silakan jika ada yang kurang paham atau mungkin pas dijalankan eh, pas teman-teman bikin nggak jadi, silakan di komen aja, kita diskusikan ya.